Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tenangkan hati dan pikirannya, siapkan buku nyanyian dan Alkitabnya. Kita bernyanyi dari nomor 15, Las Rohatku Lau Mamuji. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Kita dengarkan hukum Taurat Allah, titah pertama sampai titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami,
Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, matakan setiap perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, dibuka Alkitabnya, ayat bulanan di bulan Oktober, Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan di bulan Oktober. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini. Walaupun ibadah online ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Ampuni segala dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Amin. Adik-adik, mau dibuka Alkitabnya. Khotbah hari ini yaitu 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ada 10 ya adik-adik, kita baca secara responsori. Demikian firman Tuhan, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi
untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian pembacaan nats kita pada minggu ini. Adik-adik, ada seorang anak muda yang bernama Samuel, ya. Ayahnya adalah Elkana, ibunya Hana. Samuel tinggal di Bait Allah bersama Imam Eli. Jadi dia ada di Bait Allah karena sebelum lahir ibunya berjanji untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Jadi adik-adik, sesudah Samuel lahir, ibunya menepati janjinya, ya, memberikan Samuel kepada Imam Eli. Nah, tugas Samuel menjaga tabut Allah di bait suci, ya. Nah, adik-adik, Imam Eli matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, ya, adik-adik, ya. Dan dia berbaring di tempat tidurnya. Sedangkan Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, yaitu tempat tabut Allah tadi, ya. Nah, dia tertidur adik-adik, tetapi dia mendengar ada yang memanggil namanya. Dia sedang tertidur, terus dia dengar suara, "Samuel, Samuel." Dia pikir Imam Eli yang memanggil, lalu dia bangun, dia menjumpai Imam Eli. "Apakah Bapak memanggil aku?" Kata Imam Eli, "Tidak anakku, tidurlah kembali." Lalu dia tidur dan dengarnya kembali suara, "Samuel, Samuel." Dia bangun kembali. Dia lalu ke Imam Eli, "Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Imam Eli menjawab, "Tidak anakku, tidurlah kembali." Tetapi Imam Eli sadar bahwa kalau nanti ada yang memanggil kamu, ya, jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar. Ya, Imam Eli mengajari Samuel, kalau ada nanti yang memanggil kamu kembali, katakanlah, jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar. Nah, adik-adik, benar, sesudah dia tidur kembali, dia mendengar, "Samuel, Samuel." Lalu dia menjawab Tuhan, ya. Jawabnya apa adik-adik? Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar." Nah, adik-adik, Samuel ini adalah orang yang patuh, ya. Patuh kepada orang tuanya, patuh kepada bapak angkatnya, yaitu tadi Imam Eli, ya, adik-adik, ya. Nah, adik-adik, dia mendengar suara, walaupun dia tidur tapi tetap dia mendengar, ya. Mendengar walaupun waktu itu, ya, sekali dua kali Tuhan memanggil Samuel, dia belum paham bahwa itu suara Tuhan. Tetapi
sesudah Imam Eli mengajari dia paham bahwa itu adalah suara Tuhan. Lalu dia merespon, apa responnya adik-adik? Dia mengatakan, berbicaralah Tuhan sebab hambamu mendengar. Jadi adik-adik, Samuel yang masih muda sudah Tuhan persiapkan. Nah, tugas sementara dia menjaga tabut Allah. Nah, kemudian dia dipanggil untuk nanti dipersiapkan oleh Allah menggantikan Imam Eli. Kenapa gantinya Samuel? Karena anak-anak daripada Eli tidak taat kepada Tuhan. Karena itu di awal ini dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ya adik-adik ya, karena adik-adik kalau kita tidak melakukan firman Tuhan berarti kutuk yang datang. Ya adik-adik ya, ingat itu ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kedamaian yang ada, berkat yang ada. Demikian pada saat itu adik-adik. Nah, jadi Samuel merespon panggilan Tuhan. Dia mendengar, lalu meresponnya itu adalah melakukan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita adik-adik sekolah minggu ini mendengarkan orang tuanya? Kalau dipanggil apakah langsung menjawab? Kalau disuruh apakah langsung melakukan ya apa yang disuruh? Jarang adik-adik ya. Kalau sekarang yang kakak lihat itu adik-adik semau sendiri. Di bahasa Betawinya semau gue ya. Nah, anak sekolah minggu tidak boleh demikian. Kita harus contoh Samuel ini. Ya adik-adik ya. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya Kak mendengarkan suara Tuhan? Ya tentu ya adik-adik ya. Selain mendengarkan firman Tuhan, pas kebaktian di rumah bisa kita mendengarkan firman Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Nih Alkitab ya adik-adik ya. Nah adik-adik kita nanti akan ada nyanyian baca kitab suci setelah kebaktian ini setelah khotbah ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu perlu sekali karena apa adik-adik? Tetap kakak ingatkan, kalian nanti adalah orang-orang yang hebat ya, penerus bangsa. Karena itu dari mulai anak sekolah minggu hatinya dipersiapkan Tuhan. Makanya adik-adik, kalau kamu sudah dipersiapkan tapi kamu tidak merespon, kamu tidak akan mendapatkannya. Ya adik-adik ya, kalian adalah orang hebat. Tapi bagaimana itu terlaksana? Respon firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari dan lakukan di dalam kehidupan kamu. Ya adik-adik ya, tidak ada lagi adik-adik yang malas ya. Yang malas berdoa. Kalau disuruh berdoa makan, saya tidak tahu berdoa, udah kamu aja. Jangan adik-adik ya. Nah adik-adik turut sama perintah orang tuanya. Ya adik-adik ya. Rajin sekolah minggu online karena disitulah kita memuji memuliakan nama Tuhan ya. Melalui lagu-lagu kita itu pujian buat Tuhan. Makanya jangan ada yang main-main ya. Walaupun itu ibadah online ya. Kami melihat ibadah online adik-adik. Kadang mamanya sama bapaknya ada di situ ya. Membimbing kalian. Nah ikutin adik-adik ya. Terima kasih buat mama dan papanya. Yang selalu mau mengajari atau kakaknya yang mengajari kita untuk beribadah. Dari mulai kecil, dari horong 1 sampai horong 5. Apalagi horong 5 adik-adik ya. Nah selama ini horong 5 sedikit sekali yang ikut online. Jadi adik-adik utamakanlah mendengarkan suara Tuhan ya. Nah adik-adik jadilah anak-anak sekolah minggu yang patuh dan yang sopan dan peka terhadap suara Tuhan, suara orang tua, suara gurunya di sekolah ya adik-adik ya.
Kalian harus jadi tauladan. Karena apa? Kita sudah bersyukur, kita telah ditebus, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit kembali. Berarti dosa kita telah dihapuskan, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ya, adik-adik ya, itu harus kita ingat. Itulah kabar yang baik. Nah, di sini adik-adik kita harus contoh tadi Samuel. Samuel tadi merespon panggilan Tuhan. Jadilah adik-adik kami sekolah minggu merespon panggilan Tuhan. Nah, adik-adik, persiapkan hatimu untuk menjadi orang yang hebat. Tetap berdoa, kiranya nats ini untuk menguatkan adik-adik di rumah ya. Tetap semangat walaupun online di rumah ya. Sebentar lagi kita Natal, kita berdoa supaya kita dapat bernatal di gereja kita dengan tatap muka, dengan kakak guru sekolah minggu, dengan pendeta dan dengan parhalado kita. Ya adik-adik ya. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajari kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kami orang lemah, terlebih adik-adik kami sekolah minggu. Berikan kekuatan, berikan Roh-Mu yang kudus supaya mengerti panggilan akan Tuhan. Terlihat melalui perilaku terhadap orang tua, dengan guru dan siapa aja ya Tuhan di sekeliling mereka. Tuhan, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati semua adik-adik kami sekolah minggu dari mulai horong 1 sampai horong 5. Kalau ada yang malas melakukan ibadah online ini Tuhan, biarlah Tuhan mengingatkan mereka. Bagi yang rajin ya Tuhan, tetaplah berikan semangat supaya tetap lebih sungguh-sungguh lagi memuji memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagu sekolah minggu kami dan juga berdoa. Tuhan, negara kami ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi dari sakit penyakit, dari mara bahaya. Lindungilah presiden kami supaya tetap menjadi pemimpin yang baik, mempersatukan sehingga rakyat Indonesia ini sejahtera ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan atas pengasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan, para hamba-Mu yang menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kekuatan supaya nama-Mu dimuliakan di muka bumi ini. Di atas segala permintaan kami, ampuni segala dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu karena keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Kami berdoa dan hanya mengandalkan nama Tuhan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci dan dengar ya panggil nama saya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh,
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik memberikannya kepada guru-guru sekolah minggu atau ke orang tuanya, diberikan suatu kebaktian hari Minggu berikutnya. Dimasukkan dalam amplop ya adik-adik. Mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi. Betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku, yang tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami curahanmu, kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kalin. Shalom. Shalom juga. Hari Minggu Kakak GSM.